Bahasa Arab merupakan inti dari ajaran Islam karena ajaran-ajaran Islam sebagian besar memakai bahasa Arab. Bahasa Arab dalam dunia Islam bagaikan air bagi ikan karena memang salah satu keunggulan bahasa Arab adalah tentang kekhasan yang paling cocok untuk mengungkapkan hal-hal keagamaan dan ketuhanan karena beberapa keunggulan yang dimiliki oleh bahasa Arab itu sendiri. Dalam istilah bahasa Arab ada beberapa unsur penting yang menjadi pokok dalam suatu pembicaraan dengan bahasa Arab. Di antaranya unsur kalimat tersebut yang akan diuraikan di sini adalah kalimat fi'il atau dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Kalimat fi'il yang digunakan dalam bahasa Arab itu terbagi ke dalam beberapa macam kategori sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut serta sesuai dengan instruksi yang akan ada pada kata kerja tersebut. Di antaranya yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan ciri-ciri arti pekerjaan atau ada peristiwa yang terjadi pada suatu Yang masa pertama atau waktu yaitu tertentu, qad, seperti masa yang lampau, kedua masa saufa, sekarang, dan masa yang yang ketiga akan datang. sin, Hampir seperti penggantian kata kerja dalam bahasa yaitu Indonesia, tatanis namun sakinah. ada perbedaan sedikit. Selanjutnya Fa'ala yaitu telah ciri-ciri fi'il. telah bekerja, Ciri-ciri fi'il ya'malu itu ada sedang 4. akan bekerja. Yang Fa'al pertama, bekerja, menurut yaitu para ulama qad. ahli bahasa, fi'il atau kalimat yang dapat disejajarkan dengan kata kerja ialah kalimatun dawat ala ma'na fi nafsiha wa qurina bi zamanin wad'an. Kalimat atau kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan disertai dengan waktu tertentu. Berbeda dengan isim yang tidak terkait dengan waktu. Fi'il identik memiliki hubungan dengan waktu, baik waktu yang telah lampau, waktu yang sedang dilakukan, dan waktu yang akan datang. Perhatikan contoh berikut. Zaid telah minum kopi. Syariba Zaidul qahwah. Zaid sedang minum kopi. Yashrabu Zaidul qahwah. Zaid akan minum kopi besok. Yashrabu Zaidul qahwah. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri fi'il itu ada 4. Yang pertama yaitu qad harfiah, yang kedua ada saufa, yang ketiga ada sin, dan yang terakhir Yang ada pertama yaitu tatanis qad. sakinah. Maksud qad yang menjadi tanda fi'il di sini ialah qad harfiah, qad yang merupakan golongan huruf. Contoh, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Qad yaqumu Zaidun, terkadang Zaid itu berdiri. Nah, kita ambil yang qad aflahal mu'minun. Aflaha kata, yaqumu fi'il. Karena kedua kalimat itu didahului oleh qad, dalam hal ini qad bisa bermakna sungguh, yakni ketika masuk pada fi'il yang menunjukkan makna lampau atau fi'il madhi, dan dapat bermakna terkadang apabila masuk pada fi'il yang bermakna sedang atau yang akan datang. Masuk pada fi'il mudhari itu maksudnya. Pembahasan mengenai kedua macam fi'il ini dapat dicermati pada bab khusus yang mengulas fi'il atau kata kerja. Dan yang kedua yaitu saufa. Menurut mayoritas ulama ahli bahasa, saufa mempunyai fungsi yang sama dengan sin tanfis, yaitu sama-sama memurnikan fi'il mudhari menjadi hanya mengandung makna waktu yang akan datang atau istiqbal. Namun, ada pula pendapat yang sedikit membedakan makna saufa dari sin tanfis, bahwa saufa jangkauan maknanya lebih jauh, yakni waktunya lebih jauh ketimbang waktu yang akan datang pada makna sin tanfis. Contoh, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Quran Surat Al-Kautsar ayat 4. Saufa ta'lamun. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kalimat ta'lamuna adalah fi'il karena ada kata saufa yang Ciri fi'il yaitu sin. Dalam hal ini, sin yang dimaksud ialah sin tanfis, yakni huruf sin yang khusus masuk pada fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan arti sedang dan akan datang. Dan dengan masuknya sin, makna fi'il mudhari yang sebelumnya ada 2 berubah menjadi istiqbal yang akan datang. Secara bahasa, sin tanfis mempunyai arti melonggarkan, yakni melonggarkan waktu yang telah melekat pada fi'il mudhari dari makna
makna sedang menjadi makna yang akan datang. Contoh, sayaqulus sufaha'u minan nas. Dengan demikian, karena sin adalah salah satu tanda bagi kalimat fi'il, maka kata yang jatuh setelah sin adalah fi'il. Sehingga kata yaqulu pada ayat tersebut merupakan Yang terakhir dari ciri-ciri fi'il yaitu ta tanis sakinah. Maksud dari ta tanis sakinah ialah huruf ta yang berharokat sukun dan bukan ta marbutoh. Adanya huruf ta ini menjadi tanda muannas dari subjek suatu pekerjaan, baik untuk fa'il atau naibul fa'il. Adapun letaknya berbeda dengan 3 tanda kalimat fi'il sebelumnya yang terletak di depan kalimat fi'il, yakni diletakkan di akhir kalimat fi'il. Contoh, pegawai perempuan telah datang atau hadir. Hadarat al-muwazzafatu. Dengan demikian, kalimat hadoro pada ungkapan tersebut jelas merupakan kalimat fi'il karena ada tanis sakinah pada akhir pada pembagian fi'il. Fi'il itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fi'il madi atau masa lampau. Yang kedua ada fi'il mudhari, masa sekarang. Dan yang terakhir yaitu fi'il amar, yaitu masa depan atau dalam artian kata kerja pemadilah. Fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan, atau dengan kata lain, fi'il madi ialah kata kerja untuk masa lampau, baik 1 menit yang lalu, sehari yang lalu, atau bahkan beberapa bulan dan tahun yang lalu. Contohnya seperti kataba, qoro'a, jalasa. Yang ketiga yaitu sin. Sin dalam madi itu Sin dibagi yang menjadi 2. dimaksud ialah sin Harus tanfis, ingat ya yakni teman-teman, huruf sin yang khusus ada masuk fi'il pada madi fi'il ma'lum, mudhari. ada Kata fi'il kerja yang madi menunjukkan majhul. arti sedang Fi'il dan madi akan datang. ma'lum ialah Dengan kata masuknya kerja sin, lampau makna bentuk fi'il mudhari aktif. yang sebelumnya Contohnya, ada 2 berubah Rofaro menjadi artinya istiqbal yang sedangkan akan datang. fi'il madi Secara majhul bahasa, sin ialah tanfis kata mempunyai kerja arti lampau bentuk pasif. melonggarkan, yakni Contohnya, melonggarkan mufiro waktu yang melekat artinya pada fi'il diampuni. mudhari dari makna sedang menjadi Nah, makna Di yang sini akan fi'il madi datang. itu dibagi Contoh, menjadi 2. Saya Harus ingat ya, kulus teman-teman. sufaha Ada fi'il madi ma'lum, minas. ada fi'il Dengan madi demikian, majhul. karena Fi'il sin madi adalah ma'lum salah ialah satu kata tanda kerja bagi lampau kalimat bentuk fi'il, aktif. maka kata yang Contohnya, Rofaro menjadi artinya mengampuni. setelah sin Sedangkan adalah fi'il fi'il, madi majhul sehingga kata ialah yakulu kata kerja pada ayat lampau tersebut. bentuk pasif. Mari kita tasrif Contohnya, sama-sama fi'il madi. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabena, katabeta, katabtuma, katabetum, katabeti, katabtuma, katabetunna, katabetu, katabena. Sekali lagi ya. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabena, katabeta, katabtuma, katabetum, katabeti, katabtuma, katabetunna, katabetu, katabena. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan makna kepada dirinya sendiri disertai dengan zaman sekarang atau yang akan datang. Contohnya, yasjudu, sedang atau akan sujud. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Yansuru, sedang atau akan menolong. Yastaghfiru, sedang atau akan memohon ampun. Dan yang terakhir, yu'allimu, sedang atau akan mengajar. Nah, fi'il mudhari memiliki ciri-ciri fi'il, yaitu fi'il mudhari selalu dimulai dengan salah satu dari 4 huruf mudhoro'ah yang terkumpul dalam lafaz ana itu. Jadi huruf mudhoro'ahnya itu yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Contoh fi'il mudhari yang didahului oleh huruf hamzah. Astaghfiru, artinya aku sedang atau akan memohon ampun. Yang kedua, ada huruf mudhari yang didahului oleh huruf nun. Contohnya, nastaghfiru, artinya kami sedang atau akan memohon ampun. Selanjutnya, huruf fi'il mudhari yang didahului oleh huruf ya.
artinya yastaghfiru, artinya dia laki-laki sedang atau akan memohon ampun. Dan yang terakhir, ada fi'il mudhari yang didahului oleh huruf ta. Contohnya, tastaghfiru, artinya dia perempuan atau kamu laki-laki sedang atau akan. Mari kita tasrif bersama-sama fi'il mudhari. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu. Nah, yang terakhir yaitu fi'il amar. Fi'il amar ialah kata kerja bentuk perintah. Jadi kata kerja ini untuk memerintah atau menghara suatu hal yang dihasilkan setelah waktu berbicara. Misalnya lafaz unsur artinya tolonglah, atau dengan arti kamu harus menolong. Kemudian misalnya lagi idrib artinya pukullah, bisa juga dengan menggunakan arti kamu harus memukul.